Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Faruq Grogol Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Di antaranya akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah kita hadapi, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak kita sangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari-hari ini jamaah sekalian, saudara muslim kita di seluruh dunia untuk menyempurnakan agamanya, untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Apa itu jamaah sekalian? Yakni menunaikan ibadah haji menuju ke Baitullah di Mekah Al-Mukarramah bagi mereka yang mampu. Jamaah sekalian yang berbahagia, ketika kita saat ini
dalam momen ibadah haji jamaah sekalian, yang sangat perlu juga jamaah sekalian, yakni ada pelajaran apa di dalam ibadah haji itu jamaah sekalian, yang saudara muslim kita lebih kurang 3 juta berkumpul di satu titik, yakni tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Apa yang bisa kita ambil jamaah sekalian? Yang bisa kita ambil pelajaran adalah ketika 3 juta kaum muslimin berkumpul dari seluruh dunia itu, berbeda negaranya, berbeda bahasanya, berbeda warna kulitnya, bahkan berbeda mazhabnya, tapi bisa berkumpul. Artinya apa jamaah sekalian? Artinya yang kita petik pelajaran adalah motivasi untuk persatuan kaum muslimin. Ini jamaah sekalian, untuk persatuan kaum muslimin. Apalagi saat ini jamaah sekalian, masih di depan mata kita dan sering kita dengar, kita lihat begitu sengsaranya saudara muslim kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza, yang begitu luar biasanya. Sudah sekitar 70 tahun di alam penjajahan oleh Israel laknatullah, dan itu pun saat ini mengenaskan yang menuju genosida itu jamaah sekalian. Inilah diantara PR kaum muslimin yang saat ini berkumpul lebih kurang 3 juta kaum muslimin, hendaknya untuk bersatu jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Karena di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 kita diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Ini jamaah sekalian, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Lalu jamaah sekalian, kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah kalian semua. Artinya berpegang teguhlah dengan agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Itulah jamaah sekalian yang kita diinformasikan di dalam Al-Quran. Bahkan ditegaskan jamaah sekalian di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 29. Bagaimana ciri khas karakter pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertainya. Apa karakter dan cirinya jamaah sekalian? Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang sesama mereka, sesama kaum muslimin. Inilah jamaah sekalian, yang pertama yang kita harus jadikan ibrah, jadikan pelajaran adalah
hendaknya ibadah haji itu menjadi motivasi, menjadi pengingat agar kaum muslimin bersatu, agar kaum muslimin tidak berpecah belah, karena hakikatnya dia adalah innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Jamaah sekalian yang berbahagia, lalu pelajaran apa lagi jamaah sekalian? Pelajarannya adalah keteladanan dari Nabi Ibrahim beserta keluarganya jamaah sekalian. Kenapa begitu? Karena seluruh rangkaian dalam ibadah haji jamaah sekalian yang dimulai amalan-amalannya itu dari ihram, dari tawaf, dari sa'i, melempar jumroh, wukuf, tahallul, hampir semuanya itu adalah napak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Berarti ada nilai yang luar biasa dari Nabi Ibrahim dan keluarganya jamaah sekalian. Secara singkat apa jamaah sekalian? Secara singkat adalah keteladanan dari seorang ayah ini jamaah sekalian, yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim. Lalu fokusnya apa keteladanannya jamaah sekalian? Keteladanan seorang ayah dari Nabi Ibrahim adalah yakni kesabaran yang luar biasa. Ini jamaah sekalian yang harus kita contoh, harus kita teladani. Seorang ayah hendaknya sangat luar biasa kesabarannya jamaah sekalian. Ketika Nabi Ibrahim sudah punya istri, lama diuji oleh Allah, belum mempunyai anak, yang pada akhirnya bertahun-tahun, akhirnya dengan doa Nabi Ibrahim dikaruniai Allah anak dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Ketika sudah punya anak jamaah sekalian, diuji lagi agar hendaknya Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya. Ia lakukan. Lalu sekitar 9 tahun kembali ke istri dan anaknya, diuji oleh Allah lagi, yakni disuruh menyembelih. Ia laksanakan jamaah sekalian. Itulah luar biasanya kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh sebab itu dia mendapat gelar ulul azmi, termasuk Rasul yang punya ketabahan, keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Bahkan dia mendapat gelar Khalilullah, sang kekasih Allah. Sampai-sampai jamaah sekalian, ketika kita sholat harus membaca yang namanya sholawat Ibrahimiyah, yang di situ bukan nabi-nabi lain yang disandingkan kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Sampai begitu luar biasanya jamaah sekalian, Khalilullah sang kekasih Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu keteladanan dari seorang ibu jamaah sekalian. Keteladanan dari seorang ibu yang diteladankan yang namanya Siti Hajar. Apa fokusnya yang diteladankan jamaah sekalian? Fokusnya dari seorang ibu adalah bersungguh-sungguh di dalam menyayangi dan mendidik anaknya. Ini jamaah sekalian. Hendaknya seorang ibu fokus pada ini, yakni bersungguh-sungguh di dalam menyayangi dan mendidik anaknya. Yang ditunjukkan ketika dia melahirkan Ismail,
membutuhkan air. Dilihatlah di bukit Sofa yang seakan-akan ada air, tapi bukan air, hanya fata morgana. Tapi namanya seorang ibu tidak pernah putus asa jamaah sekalian, sebagaimana ibu kita masing-masing. Dilihatlah di bukit Marwah, seakan-akan ada air, tapi bukan air, sampai 7 kali. Yang di dalam ibadah haji disebut sa'i. Lalu disitulah Allah memberi rizki air, hentakan dari Ismail. Lalu ditemuilah air itu, dikumpulkanlah. Yang dalam bahasa Ibraninya kumpul itu adalah zam. Zam, kumpul, zam, kumpul. Yang terkenal sampai sekarang dengan air Zam-Zam, yang setiap hari diminum jutaan umat manusia, yang tidak pernah habis-habisnya. Bahkan nilai kualitas air itu terbaik dari seluruh di antara air-air di seluruh dunia. Artinya apa jamaah sekalian? Perantaranya siapa? Usahanya siapa? Wasilanya siapa? Adalah wasilah dari seorang ibu yang namanya Siti Hajar. Berkat apa jamaah sekalian? Berkat kesungguhan, bersungguh-sungguh. Inilah yang juga harus kita jadikan motivasi dari bersungguh-sungguh ini. Kalau dalam bahasa mahfudotnya manjata wajata, siapa yang bersungguh-sungguh akan wujud. Yang bahasa Al-Qur'annya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, siapa yang bersungguh-sungguh dalam masalah apa saja, Allah akan memberikan subulana, memberikan banyak jalan. Inilah yang diteladankan Siti Hajar kepada anaknya. Yang pada akhirnya apa jamaah sekalian? Pada akhirnya adalah hasil daripada seorang ayah yang sabar, hasil didikan dari seorang ibu yang betul-betul bersungguh-sungguh dan menyayangi anaknya. Hasilnya yakni anaknya, keteladanan seorang anak yang bernama Ismail. Ini jamaah sekalian. Apa jamaah sekalian? Yakni menjadikan anak yang patuh kepada kedua orang tuanya, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi yang merupakan wahyu untuk menyembelih Ismail, akhirnya diinformasikanlah jamaah sekalian kepada Ismail. Apa jawab Ismail jamaah sekalian? Ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, wahai abiku, laksanakan. Kalau itu memang perintah dari Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga engkau melihatku, semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang sabar. Inilah jamaah sekalian motivasi dari ibadah haji, yakni persatuan kaum muslimin hendaknya terus didengungkan. Yang kedua, keteladanan seorang ayah yang diperankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu keteladanan dari seorang ibu yang diperankan oleh Siti Hajar, dan keteladanan dari seorang anak yang diperankan oleh Ismail. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.